Oke, selanjutnya beberapa saraf dari sinap nukleus vestibular kompleks tidak masuk ke cerebellum. Jadi ternyata ada saraf vestibular dari reseptor kemudian menuju ke batang otak atau brainstem, kemudian bersinap pada nukleus vestibular. Setelah bersinap pada nukleus vestibular, maka ada saraf vestibular yang menuju ke cerebellum, menuju ke otak kecil, dan ada yang tidak menuju ke cerebellum, tidak menuju ke otak kecil. Saraf vestibular yang tidak masuk ke dalam otak kecil, tidak masuk ke dalam cerebellum, ini akan membentuk arcus refleks. Akan membentuk refleks, membentuk arcus refleks. Refleks seperti apa? Refleks gerakan bola mata, refleks gerakan leher, refleks otot ekstensor atau otot postur. Otot ekstensor dari punggung kita, otot ekstensor dari tungkai bawah kita. Ini merupakan arcus refleks yang disebabkan oleh saraf vestibular yang tidak masuk ke dalam cerebellum. Pertama, ada superior vestibular nucleus. Ada superior vestibular nucleus. Nah, jadi seperti ini gambaran ilustrasi dari nukleus vestibular. Ada 4 nukleus. Ada superior vestibular nucleus, ada lateral vestibular nucleus, ada medial vestibular nucleus, dan ada inferior vestibular nucleus. Ada 4 nukleus vestibular, sehingga sering disebut sebagai nukleus vestibular kompleks. Nah, superior vestibular nucleus menuju ke atas inervasi otot ekstraokular. Dari reseptor vestibular, kemudian ada saraf vestibular yang menuju ke batang otak, menuju ke brainstem, dan bersinap pada nukleus vestibular kompleks. Ketika bersinap pada nukleus vestibular kompleks, maka ada saraf vestibular yang diteruskan masuk ke cerebellum, masuk ke otak kecil, dan ada yang tidak masuk. Ini dicontohkan pada superior vestibular nucleus, tidak masuk ke cerebellum, tapi langsung merespon dalam bentuk respon output motoris. Input sensoris langsung direspon dalam bentuk output motoris, sehingga dinamakan sebagai refleks. Input sensoris dari sistem vestibular direspon output motoris dalam bentuk gerakan bola mata. Gerakan bola mata. Yang diteruskan di sini dia akan bersinap pada nukleus okulomotor troklear, nukleus abdusen. Ini nukleus yang fungsinya untuk menggerakkan bola mata. Menggerakkan bola mata. Sehingga ada input sensoris vestibular dan langsung direspon dalam bentuk output motoris gerakan bola mata. Ada hubungan antara vestibular dan gerakan bola mata secara refleks, ada arcus refleksnya, sehingga dinamakan sebagai refleks vestibulo-okular. Kemudian lateral vestibular nucleus menuju ke spinal cord. Nah, ada saraf vestibular dari reseptor menuju ke batang otak, menuju ke brainstem, bersinap pada nukleus vestibular kompleks, terutama pada lateral vestibular nucleus. Nah, di sini input sensoris vestibular ini yang bersinap pada lateral vestibular nucleus akan langsung direspon dalam bentuk respon motoris.
Ada serabut saraf yang menuju ke spinal cord. Yang fungsinya input sensoris vestibular langsung direspon dalam bentuk respon output motoris menuju ke spinal cord, mengkontraksikan otot postural, mengkontraksikan otot ekstensor punggung, mengkontraksikan otot ekstensor tungkai bawah kita secara refleks tentu saja ya. Sehingga dikatakan sini otomatisasi otot ekstensor tubuh melawan gaya gravitasi disebut sebagai vestibulospinal reflex. Mengkontraksikan ekstensor otot postural, otot punggung kita, ekstensor otot punggung kita, mengkontraksikan secara otomatis otot ekstensor kedua kaki kita, kedua tungkai bawah kita. Kemudian medial vestibular nucleus menuju ke cervical spinal cord, inervasi otot leher. Sedangkan saraf vestibular dari reseptor vestibular menuju ke batang otak yang bersinap pada medial vestibular nucleus. Ini ada yang tidak masuk ke cerebellum tapi langsung menuju ke spinal cord. Dia langsung dalam bentuk refleks menginervasi otot-otot leher, utamanya adalah otot ekstensor leher. Jadi dikatakan sini otomatisasi otot leher terhadap gerakan dan posisi kepala terhadap gaya gravitasi bumi. Ini juga merupakan vestibulospinal reflex. Sehingga yang perlu digarisbawahi adalah ada input saraf vestibular setelah bersinap pada nukleus vestibular. Ini ada yang menuju ke cerebellum, menuju ke otak kecil, dan ada yang tidak menuju ke cerebellum, tidak masuk otak kecil. Yang tidak masuk ke dalam otak kecil ini akan terjadi refleks, akan membentuk arcus refleks. Refleks apa saja tadi? Refleks gerakan bola mata, refleks gerakan dari otot leher, kontraksi otot leher, dan refleks dari otot ekstensor dan postur. Refleks yang dihasilkan dari input sensoris vestibular dan output respon motoris gerakan bola mata disebut sebagai refleks vestibulo-okular. Kemudian refleks yang berasal dari input sensoris yang kemudian direspon dalam bentuk output respon motoris adalah refleks vestibulospinal. Ada dua. Ada pada otot ekstensor tubuh, ekstensor dari punggung, ekstensor kedua kaki kita, dan ada otot-otot ekstensor dari otot leher kita sebagai vestibulospinal reflex vestibulospinal. Sehingga ada refleks vestibulo-okular dan ada refleks vestibulospinal. Didapatkan dari mana tadi refleks ini? Didapatkan dari informasi input sensoris vestibular yang tidak masuk ke cerebellum, yang tidak masuk ke otak kecil, tapi langsung menuju ke nukleus motorik pada cranial, yakni motorik pada okulomotor, troklear, dan abdusen, penggerak bola mata, dan menuju ke spinal sebagai refleks vestibulospinal. Vestibulo-ocular reflex, nah ini pada superior vestibular nuclei, ada input sistem vestibular, informasi vestibular, saraf vestibular menuju ke nukleus yang menggerakkan otot bola mata, disebut sebagai vestibulo-ocular reflex.
Refleks koordinasi gerakan bola mata dalam usaha menstabilkan retina selama gerakan rotasi kepala. Refleks vestibulo-okular ini fungsinya untuk menstabilkan retina kita ketika kita melakukan gerakan rotasi kepala. Nah, ini cara untuk melakukan tes vestibulo-okular refleks. Ini pasien, kemudian kita pegang kepalanya, kemudian kepalanya kita tengokkan, kita rotasikan kanan dan kiri. Maka ketika sebelum menengokkan, maka suruh pasien untuk melihat, katakanlah melihat hidung kita. Nah, Bu, Pak, tolong lihat hidung saya. Saya akan menggerakkan kepala Anda rotasi kanan dan kiri. Nah, ketika digerakkan rotasi ke kiri, ke kanan, kanan dan kiri, maka bola retina tetap melihat ke arah kita, melihat ke hidung kita. Ini ketika hasilnya adalah normal, vestibulo-ocular refleksnya normal. Ketika vestibulo-ocular refleksnya tidak normal, maka ketika kita tengokkan seperti ini, kita rotasikan, maka retina ini akan mengikuti pergerakan, tidak bisa terfokus pada kita. Sehingga di sini digambarkan ketika ditengokkan, maka retinanya akan mengikuti ke sana juga. Kemudian dia akan kembali, ada gerakan kembali, baru melihat ke arah kita. Nah, ini pada kondisi yang tidak normal, vestibulo-ocular refleks yang tidak normal. Kalau normal, begitu digelengkan, retina masih melihat ke arah kita. Kalau tidak normal, maka ketika digelengkan, ketika dirotasikan, maka ada kejadian di mana retina ini tidak melihat kepada kita. Baru kemudian dia melakukan koreksi melihat ke kita. Nah, ini kita ditemukan positif ada gangguan dari vestibulo-ocular refleks. Selanjutnya vestibulo-spinal reflex. Nah, ini tadi berasal dari saraf vestibular yang bersinap pada lateral vestibular nukleus dan saraf vestibular yang bersinap pada medial vestibular nukleus. Di mana kedua nukleus ini akan ada satu saraf yang menuju ke spinal, sehingga dinamakan sebagai refleks vestibulospinal. Refleks vestibulospinal merupakan hasil dari berbagai input sensoris. Input sensoris visual, sensoris dari makula, utricularis, input sensoris dari semicircular canal, ada crista ambularis, input sensoris dari proprioceptif, rasa panjang pendek otot, ketegangan otot, khususnya pada otot postur dan ekstremitas, pada ekstremitas bawah kita. Output fungsi untuk menjaga keadaan seimbang dan ketegangan postur terhadap gravitasi. Fungsi dari refleks vestibulospinal ini adalah menjaga keadaan seimbang, sehingga postur kita akan cenderung tegak lurus terhadap gaya tarik bumi. Nah, sehingga ketika ditengkurapkan pada visioball, maka ketika visioballnya digoyang-goyangkan maju dan mundur, maka kepala tetap berusaha pada alignment yang tegak secara refleks. Begitu juga ketika duduk pada pada posisi yang miring seperti ini, maka vestibulospinal refleks kita akan mengusahakan leher kita tetap tegak, postur tubuh kita juga tetap tegak lurus terhadap gaya gravitasi. Nah, ini cara melakukan tes refleks vestibulospinal. Ketika dilakukan seperti ini, kemudian lehernya tidak bisa mengangkat secara refleks, maka ada gangguan vestibulospinal refleks pada tingkat leher, otot leher, yakni pada persinapan antara vestibular dengan nukleus medial vestibular nukleus yang menuju ke spinal. Begitu juga ketika dilakukan duduk pada tempat yang miring, ketika tidak bisa menegakkan posturnya, cenderung dia akan mengikuti kemiringannya, tidak bisa tegak lurus dengan gaya gravitasi bumi,
maka ada gangguan juga pada refleks vestibulospinalnya, khususnya pada sinap lateral vestibular nuklei yang menuju ke spinal. Oke, baik, materi kita sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.